Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri ingat mantan yang karena mantan ingat kepadamu, ya, atau yang karena mantan kangen kepadamu. Jadi di masyarakat kita sendiri ya, berkembang local wisdom atau local geniusly atau kearifan lokal ya, yang mencoba mengidentifikasi tanda ketika antar manusia itu saling merindukan, saling membicarakan dan seterusnya ya. Jadi contoh nih ya, yang lazim dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, ketika ada orang yang sedang cegukan, tahu ya cegukan ya? Apa tuh komentar orang biasanya atau komentar dari orang-orang tua kita? Lagi ada yang ngerasani atau ada yang sedang membicarakan kita ya. Kemudian apalagi misal saat seseorang telinganya berdenging, apa komentar orang-orang tua kita dulu? Lagi ada yang membicarakan kita. Atau misalnya ada bulu matanya yang rontok ya, apa tuh komentarnya? Lagi ada yang kangen kepada kita dan seterusnya. Jadi itu namanya local geniusly atau kearifan lokal yang dikembangkan dari zaman nenek moyang kita dulu sampai saat ini. Masalah itu benar atau tidak ya, saya pikir masih butuh diteliti lagi secara ilmiah. Apakah betul ada korelasi ketika orang cegukan ya, atau apa itu namanya, sendawa mungkin ya sebagian ya, cegukan itu ya, itu berhubungan dengan ada orang yang sedang membicarakan kita ya. Misal kalau telinga berdenging itu sudah diteliti juga secara ilmiah ya, bahwa ketika telinga kita berdenging itu ada proses penyesuaian tekanan udara di telinga kita dengan udara yang ada di luar telinga kita. Jadi outer part, tekanan temperatur beradaptasi kan telinga kita, inner partnya dengan situasi di luar ya. Itu adalah gejala yang alamiah bagi tubuh untuk mencapai keseimbangannya. Kalau tidak bisa sakit telinga kita ya. Jadi contoh yang paling sederhana lah, kalau naik pesawat ya, Anda pernah semua kan naik pesawat ya, ketika take off ya, akan naik atau akan landing, itu biasanya pramugari membagikan permen ya. Permennya itu tujuannya untuk dikunyah ya, agar rahang kita bergerak. Kalau rahang kita bergerak, telinga kita tidak bumpet ya. Tapi kalau kita diamkan saja rahangnya, nanti telinga kita bumpet. Bahkan kalau sedang pilek, itu ketika pesawat akan landing, itu sakitnya luar biasa. Saya pernah itu mengalami ketika pulang membimbing ibadah umroh, pilek ya. Ketika pesawat akan landing itu kan, saya tidak tahu itu berapa hertz ya gelombangnya, tapi berdengingnya tajam dan halus tadi ya. Sebenarnya dia ketutup oleh suara pesawatnya, tetapi tajam dia memecah udara tuh untuk turun
itu sakitnya luar biasa tuh telinga tuh, sampai pesawat sudah berada pada ketinggian yang tekanan di dalam pesawat dan di luar pesawat itu sudah relatif sama ya. Nah, itu sudah diteliti itu, karena di masyarakat kita juga berkembang ya, katanya kalau mendengarkan berdenging itu ya, itu katanya suara dari makhluk halus ya. Jadi ada setan atau iblis yang sedang bicara atau sedang berbisik dalam gelombang infrasonik, sehingga yang bisa ditangkap oleh telinga kita cuma suara dengingannya saja. Tetapi secara ilmiah itu sudah diteliti ya, bahwa ketika telinga kita berdenging, bumpet itu ya, sampai bumpet mungkin, itu adalah penyesuaian tekanan udara di luar telinga dan di dalam telinga kita ya. Nah, jadi sekarang bagaimana dengan perkangenan mantan tadi? Ada satu teori medan magnet ya, sebenarnya bisa tuh sedikit menjelaskan tentang fenomena kangen-kangenan tadi. Karena memang manusia itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi otak kita itu juga bekerja seperti handphone, seperti wifi ya. Jadi dia terus-menerus memancarkan gelombang elektromagnetik. Makanya kalau main handphone jangan lama-lama ya. Nanti otak kita saja sudah memancarkan gelombang dan terus kena pancaran atau gelombang elektromagnetik dari handphone. Nah, itu bisa kurang bagus dampaknya. Jadi seperti misal di Amerika sana ada peraturan ya, misal di satu distrik itu hanya boleh ada 3 atau 4 pemancar radio tuh kalau di sana ya. Biar apa ya? Biar otak kita tidak terlalu berat menahan tekanan gelombang elektromagnetik, karena otak kita menerima tuh ya, yang dipancarkan oleh pemancar radio yang ada di sekitar kita. Karena itu satu distrik itu hanya boleh ada 3 atau 4 pemancar. Kalau di kita saya tidak tahu ada regulasinya atau tidak ya. Tapi kalau di Amerika regulasinya yang pernah saya baca seperti itu ya. Karena memang otak kita itu mengirimkan gelombang elektromagnetik dan menerima gelombang elektromagnetik ya. Karena itu kalau main handphone jangan dekat-dekat ya, dikasih jarak. Tidak cuman kurang bagus untuk mata ya, tapi juga untuk sistem kerja otak kita. Kalau nonton TV juga jangan dekat-dekat, kasih jarak. Ketika sistem medan magnet itu, kalau kita lihat ya, 2 atau magnet dengan besi ya didekatkan itu, kan magnet akan menarik besi tadi. Kalau jaraknya agak jauh ya minimal dia menggerakkan ya, memberikan pengaruh. Atau yang paling gampang dilihat itu misal besi atau magnet dengan pasir kuarsa. Nah, itu akan kelihatan ketika magnetnya digerakkan, maka akan memberikan pengaruh kepada pasir kuarsanya. Dulu kita masih kecil sering tuh main tuh, ya. Jadi pasir, kemudian kita kasih kertas alas di bawahnya, kita mainkan magnet, nanti pasir kuarsanya akan mengumpul, akan keluar sendiri. Nah, jadi ya, ketika mantan merindukan Anda, itu membuat Anda kepikiran dia juga. Dan itu masuk akal, logis ya. Jadi ketika mantan memancarkan gelombang elektromagnetiknya, misal dia membayangkan wajah Anda ya, membayangkan oh dulu pernah kesini dengan Anda ya, atau oh ini hari ulang tahun Anda,
atau kalau bahasa masyarakat kita lokal geniusly-nya batin. Nah, dialah sedang batin tuh. Kemudian Anda sedang beraktivitas ya, lagi ndak mikirin dia betul, mau lagi kerja bersama rekan kerja, membahas sebuah proyek begitu, tiba-tiba ya, tidak dipancing ingatannya, tiba-tiba muncul. Ya, itu bisa jadi yang bersangkutan memang sedang memikirkan kita. Tapi memikirkan kan belum tentu kangen juga ya. Misal dia kepikiran ya, aduh biasanya enak begitu kan, ada yang neraktir, sekarang kok ndak ada yang neraktir. Nah itu kan kepikiran juga ya. Atau dia berpikir, aduh biasanya kalau bokeh enak ya, ndak usah ngutang ke sana kemari, ada Anda yang selalu siap untuk ngasih berapapun yang dia butuhkan, kebutuhan apapun. Nah, jadi mungkin saja yang dikangeni bukan kitanya, tapi duit kita, kan bisa juga seperti itu ya. Tetapi mungkin ya bahwa ketika manusia saling memikirkan, ya maka akan terjadi proses timbal balik ya. Jadi misal saat kita mikirin dia, ya besar kemungkinan itu akan berpengaruh terhadap dia jadi kepikiran kita ya. Nah karena dia kepikiran kita jadi tambah kuat mengingat yang bersangkutan. Jadi itu logis ya untuk dipahami. Kenapa kemudian orang banyak bilang kok saya susah ya melupakan mantan? Ya memang tidak bisa dilupakan ya, selama sistem kerja otak kita masih normal ya tidak ada yang bisa dilupakan. Jangan mantan yang baru pisah 3-4 bulan yang lalu, 3-4 tahun yang lalu. Anda belajar di TK sudah puluhan tahun yang lalu pun masih ingat ya. Nah jadi kalau sistem kerja otak kita masih normal ya akan masih ingat terus dengan yang bersangkutan ya. Nah, cuman ya memang kalau Anda tidak mau ya terus-menerus tuh bayangannya menyertai Anda, ya memang Anda yang harus mulai berhenti memikirkan dia. Ya. Karena itu tadi, ketika Anda mikirin, bisa jadi itu akan berpengaruh kepada dia juga jadi mikirin. Nah, ketika dia mikirin, itu akan memperkuat memori Anda, jadi akan imbal balik seperti itu ya. Nah karena itu ya kalau pengen tidak terus-menerus memikirkan yang bersangkutan, harus mulai untuk banyak-banyak memikirkan hal-hal di luar mantan tadi ya. Yang terbaik apa yang kita pikirkan? Selalu saya garis bawahi bahwa mencari cinta Allah itu adalah yang paling utama dalam hidup kita. Karena kalau Allah mencintai kita, seluruh penduduk di langit dan di bumi, termasuk mantan, akan mencintai kita. Ya, tapi kalau yang kita kejar itu cuman cinta manusia, ya dia lari itu. Ya. Apalagi bisa mendapatkan cinta yang lain, jauh. Tapi kalau yang kita kejar dalam hidup kita itu adalah cinta Allah, maka seluruh penduduk langit, penduduk bumi, seluruh makhluk akan mencintai kita. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril, Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril, summa yunadi Jibril fis sama'i, Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama'i wa yuda'u lahu qabulu fi ahlil ardi. Apabila Allah tabaraka wa ta'ala mencintai seorang hamba,
Allah menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia, wahai para malaikat. Maka penduduk langit mencintainya, dan Allah menjadikan dia diterima atau dicintai oleh seluruh penduduk di bumi. Ya, mari kita renungkan baik-baik hadis ini agar kita memahami tujuan cinta yang terbaik dan yang paling utama dalam hidup kita ini sesungguhnya adalah untuk mencintai Allah, agar Allah mencintai kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.